tidak kita punya emosi, hawa nafsu, itu maksudnya ya. Mungkin orang dulu yang pikiran yang aneh-aneh, itu maksudnya ya, anak-anak Tuhan ya, bisa paham ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti sebentar saya tambah, saya sambut dulu teman-teman ya. Silakan, Pak Lobo, ada tanggapan? Teman-teman semua, silakan bergabung ya. Iya, iya luar biasa Pak Bom Bom penjelasannya. Masih memang banyak sebenarnya. Masih banyak. Ya, ayat-ayatnya pasti masih banyak. Ya. Memang hal berpuasa buat di kekristenan itu kan dari zaman dahulu kala sudah ada peraturan-peraturan berpuasa itu. Ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran baru yang baru datang di abad-abad ke-7 menggembar-gemborkan soal puasa, saya kira mereka udah kalah langkah, ya. Dari zaman dahulu kala Alkitab sudah menjelaskan puasa, dan tujuan puasa Alkitab itu hebat dan dahsyat. Karena Alkitab mengajarkan puasa itu semua mempunyai tujuan. Bukan sembarangan berpuasa. Jadi tujuan berpuasa itu bukan ritual, betul Pak Bom Bom, bukan ritual. Kalau sekarang kan banyak orang berpuasa hanya ritual saja. Ya, habis puasa, buka puasa, makan sekenyang-kenyang, makan enak-enak di restoran mewah semua, itu apa itu puasa? Itu bukan puasa. Yang tadi Pak Bom bilang berpuasa itu sekalipun sudah berbuka puasa sederhana saja makannya, menahan diri ya dari kerakusan, menahan diri dari kedagingan. Itu namanya berpuasa. Nah, berpuasa di Kristen itu kan banyak variasinya. Ada 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Itu karena ada tekanan untuk bangsa, ya, pemusnahan suatu bangsa. Jadi berpuasa ini memang bervariasi di kekristenan. Ada 1 hari juga berpuasa bisa. Ya, ada 7 hari berpuasa. Ya, tetapi puasa-puasa yang adikodrati seperti puasanya Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang bisa ikutin Tuhan Yesus kecuali ada kuasa Roh Kudus yang memimpin. Seperti Musa kan bertemu dengan Adonai di atas Gunung Sinai, itu dalam satu teofani, penampakan Tuhan kepada Musa. Dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam, gak makan gak minum. Bahkan ketika dia turun dari Gunung Sinai, orang Israel nggak bisa pandang wajah dia. Karena wajah dia itu begitu bersinar, bercahaya. Kan ada ayatnya itu ya Pak Bom Bom ya. Ya kan? Musa waktu turun dari Gunung Sinai, waktu terima loh batu 10 hukum Tuhan itu, wajahnya itu bersinar. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi Musa. Sehingga orang Israel nggak sanggup melihat wajah Musa harus tutup pakai kerudung wajahnya supaya mereka bisa melihat dia. Ya. Jadi ini puasa-puasa yang dahsyat seperti puasa Elia juga. Ketika dia dibangunkan malaikat menyediakan roti dan air untuk dimakan, dan dia berjalan dalam 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Itu pada saat itu Elia dalam keadaan lemah iman karena diancam oleh Ratu Isabel yang akan membunuh dia, sebab Elia telah membunuh 400 nabi-nabi Baal ketika mereka bertanding siapa Tuhan yang benar. Ya, mereka menaruh korban lembu di atas kayu. Ya, siapa yang bisa menurunkan api dari langit untuk membakar habis? Elia menyiramkan lembu itu dengan air. Pada saat itu air lagi sulit di Israel karena lagi musim kemarau oleh karena doa Elia 3 tahun 6 bulan kalau nggak salah nggak hujan itu. Ya, tetapi kita melihat bagaimana api dari langit ketika Elia berdoa, itu api turun dari langit dan menghanguskan lenyap itu lembu. Nah, di situ ketika esok harinya Isabel mengancam Elia untuk dibunuh, ya karena makanya Elia dalam kemanusiaannya, dalam ketakutannya dia lari, ya meninggalkan kotanya, sehingga dalam ketakutan itu Tuhan memerintahkan seorang malaikat untuk memberikan dia makan, dan dalam seketika dia makan, dia bisa berjalan 40 hari 40 malam tanpa berhenti, tanpa makan dan tanpa minum. Nah, begitupun juga puasa Daniel kan. Kita sudah
tadi Pak Bom sudah membahas dengan begitu sempurna puasa Daniel itu untuk apa. Ya, jadi tujuan puasa itu jelas, puasa dalam perkabungan. Ya, bagaimana orang Israel berkabung ketika Raja Saul mati dan anaknya Yonatan mati. Mereka berkabung dan mereka berpuasa. Jadi semua jenis puasa di dalam kekristenan itu ada tujuannya dan bukan ritual. Itu atas perintah Tuhan sendiri kepada umatnya, kepada nabinya, kepada raja-raja yang diangkat. Itu ada cara-cara berpuasanya. Jadi jangan bangga-banggain soal berpuasa kalau Anda tidak mengerti arti puasa. Kemudian tadi dikatakan juga puasa itu menurut firman Tuhan, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu supaya orang melihat kamu dalam keadaan yang segar, tidak dibuat-buat mukanya. Oh, saya lagi berpuasa, tidur-tiduran. Ya, lagi ngapain bang? Lagi puasa ini, lagi lemes ini. Kamu jangan makan di muka saya. Bisa saya gorok lehermu, darahmu jadi halal ini. Ya, warung-warung harus tutup, rumah makan harus tutup, tempat hiburan harus tutup. Nah, standarnya apa Pak Bom? Kalau berpuasa itu tidak ada godaannya, seperti Yesus berpuasa, iblis menggodai dia dalam satu penampakan, dalam satu vision. Ya, bukan iblis menenteng Yesus bawa ke bukit yang tinggi, tidak, dalam satu vision penglihatan itu iblis menggodai Yesus. Jatuhkan dirimu itu dalam satu vision, bukan iblis menenteng Yesus. Ada hak apa iblis? Ya, iblis tidak akan mampu lawan Yesus sebab dia sang firman, dia itu adalah Elohim itu sendiri yang hidup. Tidak mungkin iblis bisa menenteng bawa ke bukit yang tinggi, jatuhkan dirimu. Tidak mungkin. Itu vision, itu penglihatan yang luar biasa. Ya, dalam adikodrati, pertemuan yang adikodrati yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat manusia. Ya, jadi jangan baca firman Tuhan. Orang-orang seberang RT 6 gang 6 nomor 6 itu selalu baca firman Tuhan dan diterjemahkan secara letterlek. Itu salah. Bukan demikian firman Tuhan harus diterjemahkan. Anda harus berdoa minta kuasa Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, baru Anda bisa dibukakan. Kalau enggak, tidak mungkin. Anda seperti baca komik, seperti baca cerita saja itu. Ya, jadi jelas Pak Bom ya, puasa itu puasa nazar. Orang bernazar. Misalnya kita berpuasa ini, berdoa untuk seseorang dalam keadaan sakit yang parah. Kita berpuasa, kita berdoa supaya kuasa Tuhan turun campur tangan. Karena apa? Di dalam puasa itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Supaya dalam puasa itu tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Untuk apa? Karena kita berkorban, kita merobek daging kita. Artinya kita merendahkan diri yang tadi Pak Bom katakan tuh. Ya, merendahkan diri supaya Tuhan berkuasa atas hidup kita, sehingga apa yang kita perkatakan ada kuasa yang keluar dari mulut bibir kita. Itulah doa puasa, tujuan puasa dan doa puasa itu seperti itu. Ya, tidak seperti yang lain-lainnya berpuasa. Dan demikian. Ya, mungkin dari saya itu dulu Pak Bom. Silakan yang lain. Sebentar ya, sebelum ini saya mau sampaikan ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mungkin teman-teman halo Bo, mau tahu nggak bagaimana kalau saya kasih lihat ajaran Nabi palsu untuk orang berpuasa? Boleh. Teman-teman di rumah, saya ingatkan ya, yang bicara ini Yesaya dan Yeremia. Penghalang orang-orang yang berpuasa seperti Anda tahu kan? RT 7, jalur 8, ya? Pak Lobot, tolong saya kasih ini, Pak Lobot. Ya, oke. Anak-anak Tuhan mau lihat saya kasih ayat-ayatnya? Ini bukan Pak Bobo yang bicara ya. Biar tahu. Pak Lobo mau? Pak Lobo pasti belum dengar ayat ini saya kasih ya. Lanjut. Orang yang melakukan penghalang untuk Tuhan tidak akan mendengar. Mereka berpuasa itu mubazir. Percuma mereka berpuasa, setengah mati ya. Anda hari ini stop, tidak usah berpuasa. Minta maaf ya. Anda berpuasa itu salah.
Saya akan tunjukkan ayat yang bilang bukan saya, yang bilang Yesaya dan Yeremia, bahwa Anda mengikuti puasa yang salah. Salah. Dan itu terjadi. Dan kenyataan yang kita lihat sekarang realitanya. Kita lihat ya. Yesaya 58 ayat yang ketiga hingga yang keenam. Perhatikan. Judul perikopnya, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Oke? Perhatikan ya. Berpuasa yang palsu dan yang sejati. Yang palsu bagaimana? Ini dia. Kita buka ya. Bongkar. Yesaya 58 ayat 3 yang ke-6. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ada orang yang berpuasa, buruhnya bekerja. Kamu puasa, dipukul. Buruh tenaga kerja. Lanjut. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Perhatikan orang. Orang lain tidak berpuasa, dia pergi ke sana masuk ke warung. Berpuasa. Itu ajaran nabi palsu. Saya akan jelaskan selanjutnya. Ingat ya, orang Kristen tidak heran. Orang-orang yang melakukan begitu. Hei, berpuasa, saya berpuasa. Memangnya lu kenapa? Bang, pukul pintu, bang, warung tutup, bang. Ini mereka. Ajaran nabi palsu. Nih, saya teruskan. FNK, gas. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau mendudukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang ku kehendaki. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, di sini ajaran-ajaran yang salah. Mereka melakukan kesalahan fatal. Dengan cara berpuasa bukan merendahkan diri, justru mereka menindas orang dengan cara kasar, berteriak, membawa nama Tuhan. Kita buka lebih bongkar, lebih parah lagi ya. Kita buka dalam Yeremia 14. Hari ini pembelajaran mantap ya, masalah puasa ya. Kita buka Yeremia 14 ayat yang ke-10. Bongkar aja. Nah, perhatikan ya. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuat
sudah dibuatkan oleh Nabi Yeremia. Nabi palsu akan mati diracun. Bangsanya melakukan puasa tidak akan didengar oleh Tuhan. Mereka mengobarkan korban binatang, pertumbuhan darah, korban darah binatang tidak akan diterima oleh Tuhan yang benar. Karena mereka mengikuti nabi yang menyangkal. Kita lihat sini ayatnya. Ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, Nabi Yeremia ya. Para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintah mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Inilah nabi palsu, mengajar orang berpuasa. Mereka tidak mengerti apa itu berpuasa sebenarnya tujuannya. Sudah paham ya? Ajaran nabi palsu. Mereka punya bangsa yang melakukan puasa. Mereka melakukan tinju kekerasan, berkelahi dengan perang. Ras, memaksa orang, minta dihargai. Tuhan tidak pernah bertemu dengan nabi itu. Kalau ada malaikat yang bertemu sama nabi itu, berarti itu nabi setan. Tuhan tidak pernah memberitakan firman melalui malaikat. Sudah paham ya? Puasa orang Kristen merendahkan diri, bukan menjago-jago. Orang Kristen berpuasa tidak menunjukkan kepada orang, "Hei, saya berpuasa." Yesus katakan, "Minyakilah kepalamu, cucilah mukamu dengan air." Bukan tunjukkan kesombongan. Ingat. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Habis ini kita lanjut ya. Saya minta pendapat untuk teman-teman. Barsa kasih tunjuk berpuasa. Paulus berpuasa. Demikian firman Tuhan. Mari silakan lanjutkan. Silakan. Selamat siang Pak Lidara. Habis itu Pak Timothy. Silakan. Nah, Pak, nyambung yang tadi, Pak. Buka private chat, Pak. Oh, nyambung yang tadi? Oke, mantap. Lanjutkan. Silakan. Oh, Pak pembuka tulan ya. Oke. Lanjut yang tadi saya khotbahkan ya. Yang barusan Papa ngomongin. Oh, ya. Oke. Pembuka yang baca ya. Sudah itu. Hadis. Ya. Iya. Pak Kinapit, suara paling mantap. Pak Kinapit, Boleh. bacain, Pak. Oke. Ini. Kita bongkar. Lanjutkan. Bongkar habis. Ajaran palsu, nabi-nabi palsu, hajar Pak Kinder. Kupas sampai ke tulang-tulang. Berarti puasa mereka sia-sia ya, nggak ada gunanya ya. Kasihan ya. Ini ya. Boleh. Oke. Oke. Ya, itu Pak. Langsung aja ya. Ya. Ia berkata, tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian mereka ditanya mengenai hal tersebut. Kemudian mereka berkata, ini adalah hari di mana Allah memenangkan Musa atas Firaun, sementara kami sedang berpuasa sebagai pengagungan terhadapnya. SAW berkata, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Maksudnya apa itu penggugat? Saya nggak ngerti. Jadi Nabi itu sebenarnya nggak tahu kenapa mereka puasa, tahu-tahu dikasih tahu, jadi ikut-ikutan, Pak. Oh, gitu. Seperti yang ayat yang tadi Pak Bobom bilang itu. Jadi tuh nggak pernah turun sebenarnya. Aduh, jadi saya jadi Jiplak. Ya. Oh, jiplak. Oh. Tuh, sambil minum dulu ya, bentar ya. Lanjut.
Saya tanggapin dikit dulu, Pak. Itulah nabi palsu tukang jiplak. Ya. Gitu. Mungkin dulu Pak Nugat. Dari dia saya tadi itu 58:3-6 dan Yeremia. Jadi di sini hal berpuasa itu kita jangan menyiksa para pegawai atau pekerja, ya. Terus kemudian jangan membuat orang berdagang di stop dagangannya. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Itu namanya puasa itu tidak sah. Karena di hadapan Tuhan itu menjadi puasa yang tidak berkenan, alias Tuhan tidak akan mengabulkan doanya. Karena apa? Kita merendahkan orang lain, kita menyiksakan orang lain, ya, kita membuat mata pencaharian orang lain menjadi tidak ada. Karena kita berpuasa, kita menyusahkan orang lain. Itu puasa yang demikian, minta dihormati, minta dihargai, itu puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sangat berbeda ya, puasa yang tetangga RT 6 itu dengan puasa orang Kristen itu jauh sama langit dan bumi. Hari ini sudah terbongkar semua. Ya, Tuhan akan mendengar doa dan puasanya kalau kita menghargai orang lain. Kalau kita menghormati orang lain. Biarkan dia berdagang, biarkan dia berkarya, biarkan dia berkarir, biarkan dia berusaha. Jangan direm, jangan ditahan. Ya, karena itu ujian buat seseorang yang berpuasa. Tetapi kalau berpuasa tidak ada ujiannya, ibarat orang sekolah tidak pernah diuji, gimana lulusnya? Ya, tiba-tiba mau minta sertifikat Anda lulus, lah Anda tidak mengikuti ujiannya. Demikian hal berpuasa, Tuhan akan bilang, kamu berpuasa, tapi kamu digoda dengan makanan, kamu digoda dengan hal-hal duniawi, dengan karaoke, dengan hal-hal nafsu kedagingan, tapi kamu nggak tahan, kamu jatuh dalam dosa, itu namanya kamu tidak punya niat berpuasa. Jadi apa arti puasamu? Kalau semua itu disuruh tutup, setan pun diikat, tidak boleh mengganggu umatnya, itu bukan puasa, Pak Bombom dan teman-teman. Silakan yang lain lanjutin. Gas semua. Ya. Oke, sebelum Pak Lidara atau Pak Timothy. Saya pencet lagi, Pak. Pencet lagi. Sebentar, nanti udah tunggu sebentar. Ingat ya. Lagi panas musimnya. Sebentar. Orang RT 6 jalur 7 bertanya sama kami orang Kristen, berpuasa apa? Kita sudah jelaskan tadi ya. Kita sudah jelaskan lengkap dan baret-baretnya. Sampai yang ajaran yang terakhir nanti ada sebentar ya. Terakhir baru saya jelaskan masalah Paulus ya. Oke? Karena sudah jelas ya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa yang main kasih tahu itu ajaran nabi palsu. Yang bilang Yeremia ya, bukan saya. Ya, oke, lanjut. Silakan. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Pak. Itu private chat. Ya. Itu private chat buka lagi. Panas nih ya. Aduh. Iya. Sabar. Kacamata saya kabur. Aduh, ada dia. Panas sampai kacamata saya kabur. Tapi sabar dulu. Ibu Fadila. Ya, salam, selamat siang Pak Bombom. Ya, bajunya, minta maaf ya, bajunya yang lain. Ini yang tahap kedua punya. Bagus nggak? Wah, mantap. Wah, keren. Gede amat. Itu berapa XL Kak? 8XL, 10XL? Bagus nggak? Wah. Kakak Pak Bombom. 7SL. Wah, saya ingat Bapak Supi. Mantap. Bagus deh, cantik ya hitamnya ya. Cakep. Enak Ya. tuh. Enak. Lembut, enak pakai tidur juga enak. Lembut sekali ya. Saya kirim, Bu. Sudah saya kirim, Bu. Ya, area. Iya, Keren. Pak. Panas juga kan ada apa tuh kalau Bu? Halo, Bo. Timothy 1 tuh, halo, Bo. Nanti kasih Ya. telepon Pak Timothy. Enggak tahu. Ya, ada Tanya satu apa? ukuran. Ada satu tuh Pak Timothy. Ya. Oke. Ya, nanti kasih alam. Kalau saya dikasih saya protes loh Pak Ning David loh. Ya, itu Pak Immanuel nanti lagi dibikin sama ibu itu. Tadi dia baru WA saya, Pak Immanuel belum dapat. Dia bilang saya lagi bikin buat Pak Immanuel. Oke, lanjut. Ya. Selamat siang ya. Terima kasih Pak Bombom. Ya, Rob, Nanti saya nggak bisa saya buka. Saya nggak bisa buka penggugat, nggak bisa dibuka di saya. ya. Nggak bisa dibuka. Coba bilang Pak Lidara yang buka, kau yang buka sendiri aja udah. Nggak
bisa buka. Kalau yang kecil ada. Pak, Udah bisa? nggak bisa dibuka. Saya nggak bisa buka. Nggak bisa. Ya, Timothy dulu berarti bicara. Bisa Pak Bambam? Iya. Pak Timothy sudah. Jadi Ya. sudah jelas ya. Ayat-ayat puasa ya. Ya, benar. Ya. Terima kasih Pak Bambam. Nanti kaosnya saya pesan satu ukuran saya XL, Pak. SL Ya. ya. Iya. Besar juga ya. Terima kasih Pak Bambam ya, dan teman-teman semua di room di laptop ya. Damai sejahtera dari Allah. Shalom buat kita semua. Ya, tadi saya tertawa tadi tuh waktu pertama King David ngomong, "Bang, lagi ngapain, Bang? Lagi lemas nih, lagi puasa." Ya, saya tertawa. King David ada-ada aja nih. Mungkin teman-teman barangkali yang tinggal di Jakarta ya, itu semua warteg-warteg pada buka, tapi hordennya ditutup tuh. Aduh, ada-ada aja ya. Ya, terima kasih Pak Bambamnya tadi sudah membongkar ajaran Nabi palsu ya. Sesuai dengan kitab tadi Yeremia, Nabi Yeremia. Nabi palsu itu ternyata puasanya puasa tipu-tipu. Ya, ini kitab Yeremia loh ya teman-teman ya. Saya membahas kitab suci, ya kitab suci saya ya. Yeremia mengatakan bahwa puasa Nabi palsu itu adalah puasa tipu-tipu. Ya, yang mengandalkan otot tadi, yang meninju orang. Nah, itulah puasa Nabi palsu. Jadi kitab Yeremia sudah menubuatkan bahwa Nabi palsu itu akan mengajarkan puasa yang pakai tinju, otot, kekerasan, persekusi, minta dihargai. Nah, itulah salah satu bahwa Nabi itu Nabi palsu. Ya, sesuai dengan kitab Yeremia. Ya, ini Alkitab yang saya baca loh ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Bambam. Ya. Ya. Jadi teman-teman di Lanjut, laptop Pak Chat. jangan ikutin puasa Nabi palsu ya, itu Nabi palsu itu ya. Lanjut Pak Bambam dan teman-teman semua ya, kita menyala-nyala. Iya, sudah jelas ya. Yang kedua yang terakhir Pak, yang terakhir. Yang terakhir. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke. Ini bisa. Oke. Sudah ya. Tanya dulu Pak, itu kalau makan siang diganti malam itu termasuk puasa nggak Pak Bambam? Nah itu dia, baca dulu Tar. Oh, tuh, bingung saya ini. Oh ini ya, Ya, baca. diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab ialah makan sahur. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah seperti itu, telah menceritakan kepada kami al-laid. Ya, udah bla 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 ya. Ya, ini mana nih? Nabi SAW berkata, ini merupakan hadis Hasan Sahih. Penduduk Mesir memanggil Musa bin Ali, sedangkan penduduk Irak memanggilnya dengan sebutan Musa bin Ulay, dan dia tidak lain adalah Musa bin Ulay bin Rabah al-Kahmi. Terus? Apa lagi? Nah, jadi bedanya puasa mereka sama puasa ahli kitab itu ialah makan sahur. Ahli kitab nggak punya. Oh. Gimana yang makan sore? Berkat. Iya. Iya, betul. Ya, lanjut. Tadi siapa yang bertanya? Tadi Pak Timothy, tadi bertanya Pak itu, Pak Bugan. Oke, silakan Pak Lidara. Kalau belum, kita lanjutkan ke Pak Ibu Fadila dulu, baru Pak Immanuel. Ya, Ibu Fadila dulu, Pak Lidara masih di seberang itu. Ya, oke. Oke, Ibu Fadila. Pak Bom, saya pesen 2 kaosnya Pak Bom. Ya. Apa ukurannya nanti WA ya.